Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ingin saya sampaikan bahwa untuk UAS Sosiologi Hukum Islam adalah sebuah jurnal dengan judul Analisis Ihtisan Bil Urfi tentang Sistem Upah Mingguan bagi Buruh Bangunan. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pangliran, Desa Padasuka, Kabupaten Sumedang. Pertama-tama, salam hormat saya kepada Bapak dosen, kepada Bapak Asep Sungkawa. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Langsung saja, pemaparannya adalah sebagai berikut. Untuk pendahuluan, hukum pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi juga memunculkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan berbagai pihak, mulai dari subjek itu sendiri hingga pihak-pihak lain yang ikut ambil bagian. Misalnya pemerintah, pemilik faktor produksi, pemilik modal, serta para pekerja. Salah satu untuk permasalahan dari masyarakat miskin adalah sistem pengupahan terhadap kerja mereka. Upah dapat kita pandang dari dua segi, yaitu moneter dan yang bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja selama satu jangka waktu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari. Mengacu pada upah nominal tenaga kerja, upah sungguhnya dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya. Yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang imbalan baik atau buruk sebanding dengan harga nyata, bukan harga nominal atas jerih payahnya. Teori upah pada umumnya diterima adalah teori produk marginal. Menurut teori ini, upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam, sehingga akan melihat bagaimana sistem pengupahan buruh bangunan, bagaimana implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang pengupahan buruh bangunan di Dusun Pangliran. Nah, kemudian dari hasil pembahasan yaitu definisi ihtisan. Nah, definisi ihtisan ini ihtisan secara etimologi berasal dari kata al-hasan yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan alif, sin, dan ta, maknanya menjadi menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara terminologi, ihtisan adalah berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat. Lalu kemudian dasar hukum ihtisan adalah mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata ihtisan yang pengertian denotatif. Lapar seakar dengan ihtisan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah yang orang-orang yang punya akal. Kemudian macam-macam istihsan. Nah, bisa dilihat teman-teman, ihtisan bin nas. Menurut ketentuan umum atau kias, wasiat itu tidak boleh, karena pemindahan hak milik kepada penerima wasiat dilakukan ketika orang yang berwasiat itu cakap.
Kemudian ihtisan bil ijma, bisa dibaca teman-teman. Kemudian ihtisan bil qiyasil khafi. Kemudian ihtisan bil maslahah. Nah, bisa dibaca teman-teman. Kemudian ihtisan bil urf. Lalu yang terakhir adalah istihsan bid darurah, atau dalam berlandaskan keadaan darurat. Selanjutnya adalah pengertian sistem upah. Pengertian sistem upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun atau ajran, yang berarti memberi hadiah atau upah. Nah, terus selanjutnya pelaksanaan sistem pengupahan buruh bangunan. Dengan hasil pembahasan penelitian saya yang langsung ditanyakan secara wawancara kepada pekerja bahwa upah yang dilaksanakan atau yang diberikan kepada 9 orang pekerja, diantaranya ada 4 orang tukang, 5 orang kenek yang terdiri dari berumur 32 tahun, berumur 58 tahun. Nah, bisa dilihat ini adalah daftar untuk gaji per minggu. Kemudian implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi. Lalu kemudian sistem pengupahan buruh bangunan dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian, tidak memberikan landasan yang bersifat praktis berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam memperbolehkan seorang untuk mengontrak tenaga pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Seperti yang terdapat di Dusun Pangliran Desa Paduk Suka, upah kerja bagi buruh yang diberikan oleh pemborong adalah hasil kesepakatan dengan beberapa ketentuan yang berlaku pada pekerja buruh, yaitu sebagai kebiasaan masyarakat setempat, bahwa upah yang diberikan terhadap pekerja atau buruh dibayarkan seminggu sekali. Penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji masih samar-samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham setiap hari. Secara Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan harian atau bulanan seseorang. Nah, secara umum dalam masyarakat, bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas. Kemudian analisis bahwa praktik yang terjadi di Dusun Manggaran Desa Paduk Suka Kabupaten Sumedang adalah kuli bangunan yang membangun rumah dan upah yang diberikan kepadanya di hutang terlebih dahulu, yaitu dibayarkan seminggu sekali, dan juga menerapkan sistem kasbon yang artinya apabila pekerja buruh membutuhkan uang terlebih dahulu, dibayarkan sesuai dengan yang dimintakan oleh pekerja buruh tersebut, dan pada waktu bayaran upah tersebut dipotong sesuai yang telah dimintakan atau kasbon. Khususnya sistem seperti ini menjadi kebiasaan atau adat masyarakat setempat, khususnya masyarakat Dusun Pangliran Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini, pekerja atau buruh tidak merasa keberatan dengan ketentuan pembayaran upah mingguan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan juga akan dilaksanakan sudah memenuhi ketentuan syariat. Sistem pembayaran upah ini bersifat tetap, artinya dalam sehari upah yang diterima sesuai kesepakatan di upah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan pertama, pelaksanaan pengupahan yang terjadi dengan upahnya dihitung per hari dan dibayarkan per minggu dari pemborong sesuai kesepakatan dan mendapatkan upah per minggu sesuai dengan hasil kerja. Secara pembayaran upah yang diberikan di lingkungan tersebut adalah untuk buruh harian yang sebagai tukang mendapatkan upah sebesar 120.000 per hari, dan untuk buruh harian yang membantu tukang biasanya disebut kenek mendapatkan upah 100.000 per hari. Yang kedua adalah praktik pelaksanaan pengupahan yang dibayarkan setiap minggu yang terjadi di Dusun Pangliran Desa Paduk Suka ini apabila dilihat secara dikaji dengan memperlihatkan norma-norma dalam hukum
Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan norma-norma Islam, dan tentu bisa diperbolehkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.